Welcome to my English channel. Selamat datang di channel Belajar Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai must in daily sentences. Kata must dalam kalimat sehari-hari. Kata must mempunyai arti atau mempunyai makna, yaitu untuk menyatakan keharusan. Jadi must artinya harus. Next, berikutnya untuk pattern atau pola kalimat. Pola kalimat yang menggunakan kata must adalah subjek atau pelaku diikuti oleh must, kemudian diikuti oleh verb one. Bentuk satu, kata kerja bentuk satu. Sebagai contoh, subjek I sebagai subjek, kemudian diikuti oleh must, maka menjadi I must. Kemudian kata kerja bentuk satu, misalnya kata work, maka di sini work tidak ada tambahan, tidak ada working, tidak ada works, tetap kata work, maka jadi I must work. Baik, berikutnya untuk contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata must. Nomor satu, ini ada kalimat we must keep our distance. Artinya kita perhatikan, we adalah kami atau kita, kemudian must artinya harus, terus keep adalah artinya menjaga. Kita harus menjaga. Our distance artinya jarak. Jadi kita harus menjaga jarak kita atau jarak. Nah, itu untuk nomor satu. We must keep our distance. Kami harus menjaga jarak. Oke, berikutnya number two. You must wear mask. You must wear a mask. Artinya kamu, must artinya harus, wear memakai atau mengenakan, memakai, mask artinya masker. Mask artinya masker. Jadi kamu harus memakai masker. Jadi kata must mempunyai keharusan. Di sini harus mempunyai resiko apabila tidak dilaksanakan. Berikutnya number three. The student must study at home. The student must study at home. Kita artikan, the student artinya murid-murid atau pelajar itu, murid-murid, siswa-siswa itu, murid-murid. Must study at home. Must artinya harus, study belajar, at home artinya di rumah. Ya, jadi the student must study at home. Murid-murid atau siswa-siswa harus belajar di rumah. Oke, berikutnya yang nomor 4. Kita nomor 4 adalah ada kalimat. Kita tulis contoh kalimat berikutnya nomor 4. The man must feed the animal. Ya, untuk nomor 4 kita
artinya the man must feed the animal. The man artinya pria itu. Pria itu atau lelaki itu. Must artinya harus feed artinya memberi makan. Feed memberi makan. Harus memberi makan the animal, binatang itu. Binatang itu. Itu nomor 4. Berikutnya number 5. Contoh kalimat number 5. Ada kalimat, nah ini ya number 5. The driver must turn left. Must turn left. Nah, untuk number 5. The driver must turn left. Mari kita artikan apa? The driver adalah sopir atau pengendara itu. Pengendara itu atau sopir itu. Pengendara itu atau sopir itu must turn left. Must itu arti tadi apa? Harus turn left. Belok kiri. Jadi mas itu mempunyai maksud keharusan, maka nanti kalau tidak belok kiri ini ada resikonya karena mas itu suatu keharusan. Jadi the driver must turn left, pengendara itu harus belok kiri. Baik, berikutnya number 6. We must not smoke. We must, nah ini kata-kata not ya. We must not smoke in the room. Nah, ini untuk number 6 ada kata not sesudah kata must. We must not smoke in the room. Apa artinya sekarang kalau kata must diikuti oleh not? Ya, kalau must tadi mempunyai arti suatu keharusan atau harus, nah kebalikannya, kalau not kebalikannya keharusan, maka suatu larangan, maka artinya we must not, kita artikan we artinya kita atau kami, kita, must not berarti tidak boleh, satu larangan, tidak boleh. Tidak boleh smoke artinya merokok. Merokok in the room, di ruangan itu, in the room. Di dalam ruangan itu, in the room, di dalam ruangan, di dalam ruang itu. Itu number 6 ada kalimat yang menggunakan kata not berarti kalimat negatif. Kalau must artinya harus, tapi kalau must not artinya tidak boleh. Baik, kita akan melanjutkan untuk number 7. Untuk kalimat number 7 ada kalimat number 7. They must not. Oh, kita menggunakan kata not lagi. They must not
park. They must not park in the area. In the area. Itu number 7 masih menggunakan kata not. Jadi kalimat negatif, maka artinya they artinya adalah mereka. Kita tulis they, mereka. Must not artinya tidak boleh. Mereka tidak boleh park, memparkir. Park, memparkir. Tidak boleh parkir saja, ditulis adalah memparkir. Memparkir di area itu atau di tempat itu, di area itu. Jadi must not mempunyai arti tidak boleh. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan pada number 8. Nomor 8. Nomor 8 ada kalimat we must not, masih menggunakan kata not. We must not walk on the grass. Walk on the grass. We must not walk on the grass. Artinya apa untuk nomor 8? Artinya adalah we, kami atau kita, kami must not berarti tidak boleh atau kita tidak boleh. Walk artinya berjalan. On the grass, di atas grass, rumput itu. Di atas rumput itu. Ada di rumput itu. Oke. We must not walk on the grass. Kami tidak boleh berjalan di atas rumput itu. Oke, berikutnya untuk number 9. Number 9 ada kalimat number 9. Nah, ini untuk number 9. Nah, masnya berada di depan. Must we submit? Must we submit the assignment today? Nah, ini kalimat tanya. Nah, kalimat tanya. Nah, ini kata must mempunyai arti apa sekarang untuk kalimat yang must-nya berada di depan? Must we submit the assignment today? Maka artinya untuk kalimat nomor 9, must berarti ini artinya haruskah, we, kami atau kita, kami, submit mengumpulkan, assignment artinya tugas itu, today hari ini, ini diakhiri dengan tanda tanya, berarti itu kalimat tanya. Berikutnya untuk number 10, nomor 10. Ini ada kalimat must he phone, must-nya berada di depan lagi. Must he
phone his mother? Masih kalimat tanya, ada tanda tanya, masnya berada di depan, berarti ini mempunyai arti adalah haruskah. Haruskah he artinya dia menelpon his mother, ibunya. Nah, kalimat tanya. Nah, demikian kita telah belajar mengenai kata must yang mempunyai arti harus atau yang menyatakan suatu keharusan. Kebalikannya, kalau must not berarti suatu larangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for your attention. I stop here. Goodbye.